Bapak Lo dan seluruh keluarga besar KE Kesa gitu kalau sendiri bertadaku atau mengarangan ke bakice basoho Kremuse, kemudian koordinator brother dan seluruh jajarannya ke kantor Dr. Manto, Pak Agus, kemudian Pak Rikard, kemudian teman-teman Panwas, TNI Polri, ada juga adik-adik saya dari ini teman-temannya si Sipri ini ada hadir semua di sini. Itu belakang muka-muka cerdas semua. Jadi mereka dengar tadi apa yang disampaikan oleh Pak Manto, keras dalam prinsip tapi santun dalam cara. Nah, itulah yang mereka lakukan. Makanya nanti dia pasti menang. Gitu. Ya, pertama bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita semua bisa diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk hadir di sini. Dan lebih bersyukur lagi karena di hari Minggu ini kita semua mengalami satu rahmat di mana hadir lagi satu komunitas pendukung Denomadur yang namanya Brother. Ya, bagi saya ini sebuah energi baru lagi. Oleh karena itu sekali lagi bersyukur kepada Tuhan. Saya tadi pagi ke gereja, lalu kemudian gereja hari ini bacaannya tentang sukacita khotbah pastorho. Tapi tentang pesta, di pesta itu ada orang sakit, ada orang jahat, ada orang baik. Jadi selalu pikir-pikir ini pesta demokrasi. Tadi pastor bilang di Injil toh, dari pesta itu maka kita tahu itu. Tapi dol manga atau lang tua manga, ya. Tapi Yesus bilang sukacita saja. Biar ini pesta ada yang bedol, ada yang lagu tuak, sukacita. Baru benar bahwa lebih tahu. Masalah Artinya saya setiap kali ke gereja, saya selalu mendapatkan satu energi baru lagi. Bagaimana kemudian kita harus mensikapi semua peristiwa secara iman. Asal itu bang, gereja tuh. Gula-gula aja, boleh gereja, boleh jam 6. Maka aku ata bayar aku nih langkir bang, itu emang gereja jam 6. Jadi memang Pak Agus ini, dia ini orang unik gitu ya. Jadi dia selalu, emang aku lihat dokter doko. Ya pada saat begitu saya lalu berpikir begini, memang benar ya. Kalau yang namanya sarjana hukum itu hanya berhenti pada teori. Tapi kalau kami ada doktori, dan namanya meta teori. Pak Dr. Manto dan dalam filsafat ilmu itu ada namanya teori, tapi ada meta teori. Kalau Pak Agus sampai di teori saja, belum sampai kepada meta teori. Jadi kalau jawaban saya pulang Pak Agus, biar kita sekolah sampai di langit, harta kita timbun sampai di langit, apapun kita punya, tapi kalau kita tidak berbuat untuk sesama, maka itu semua tidak ada guna. Itu meta teori. Nah itu gitu tuh kurang kalau menurut saya gitu dari ibu dokter aku dokter itu baru keluar sepotong tuh. Tapi aku melakukan karena aku melakukan ya terus jadi waktu itu saya rasa di waktu itu saya rasa mendapat hal yang saya senang gitu, saya bergembira macam-macam. Dari atalang itu akso kelurahan apa ngopo biasa apa pe sili boleh sili macan uli kalian atalang itu aku tekan tapi teh atalang itu aku potong nggak tidak banyak main macam kalau pikir sampai nih tulang kita atalang itu aksi itu tema bayar tuh nggak kulit tes tuh itu lah emang sekolah pastor tidak jadi nah begini. Dari saya masih penular. Baik, jadi nanti masih kan, tema lagi aku potong ya. Jadi saya punya cara kampanye ini sudah berubah sejak kemarin. Begitu ya, karena saya telah melihat perkembangan terakhir ini memang ada yang berubah ini. Jadi kampanye itu sebenarnya cara-cara
kegiatan-kegiatan, tombo-tombo untuk kita mempengaruhi orang supaya orang itu pilih kita. Itu kampanye. Itu sederhana kampanye kok. Oleh karena itu saya tentu sekarang ini akhir-akhir ini saya harus mencatat nih. Ya, saya harus mencatat kira-kira bagaimana model kampanye yang sekarang ini berlangsung di Manggarai. Ya, karena ini juga bagian dari pendidikan politik ini, Bapak Ibu. Kalau di Jerman itu, pada saat mereka pilih wali kota, karena di sana tidak ada bupati, itu kemudian seluruh biaya untuk yang kegiatan begini ini itu diurus oleh negara, dibayar oleh negara. Kenapa? Karena kegiatan-kegiatan politik seperti ini itu adalah kesempatan di mana terjadi sebuah dialog antara orang-orang pintar dengan rakyatnya, lalu kemudian mereka itu terbangun satu pendewasaan dalam politik untuk urus negara. Itulah itu, tapi di Heto emang nggak ceho. Bahkan ceho agak beda lah, tapi tidak apa-apa lah. Saya tidak bicara tentang itu. Tapi saya pikir bahwa bagi saya pilkada ini juga sebenarnya satu kesempatan untuk kita memberitahu kepada rakyat tentang politik, termasuk tentang kampanye. Sehingga saya sekarang ini rubah saya punya cara kampanye sudah. Yang pertama itu saya mau kasih tahu kepada kita semua tentang bagaimana sekarang di Manggarai ini cara-cara untuk kemudian supaya rakyat pilih kita. Itu Be. Dan itu nyata ini. Satu tadi disampaikan oleh Pak Agus, oleh adik saya tadi Sipri. Ada orang yang mengatakan saya ini salah menanam benih di atas batu. Itu Pe. Itu dari pejabat Sobe, mantan pejabat Sobe. Dengan begitu saya kemudian lalu berpikir kembali. Mungkin saya yang salah berpikir tentang orang. Apakah orang ini bermoral atau bukan? Kalau selama ini saya selalu memikirkan orang itu orang cerdas, orang bermoral, orang pintar, saya harus evaluasi kembali tentang cara berpikir saya. Karena itu kan tujuannya supaya jangan pilih saya. Karena saya ini ibarat benih taruh di atas batu, lalu kemudian dia tidak tumbuh. Ada juga sekarang ini kampanye begini. Dia keliling-keliling ke pegawai negeri sipil, kepada ASN, yang pejabat eselon 3, eselon 4, maitain. Oke bon, ke tanda-tanda kalau gemewe, tanda tangan kudu titi eselon sope. Eselon 3, eselon 4. Ay mga koles pegawai negeri eselon 4 so. Ko eselon 3 so bajo ke titi kepala dinas lo gaban siah kusuga. Saya ini 15 tahun saya jadi pemimpin di Manggarai ini. Wakil 10 tahun, sekarang bupati 5 tahun. Jadi saya hafal semua otak orang satu persatu. Ya. Mana orang ikhlas, mana orang, nah itu dia. Ya ada, di Cibang itu ada. Karena saya tidak kasih eselon 2, lalu kemudian sekarang dia kampanye saya di sana, benci saya. Bukan karena mau urus kamu, bukan. Bukan karena dia itu mau urus Manggarai, karena saya salah urus Manggarai, lalu kemudian tidak. So tertutup aku pangkat. Itu Pak. Mesti aku cah. Mata aku macet titik Cibal kita tahu kepala dinas. Aku bupati Bongo buka ku gaya Kabupaten Cibal. Sehingga kemudian semua kepala dinas ke seorang Cibal. Ya, mudah-mudahan saya ngerti lurus pegawai negeri Sultan. Ya, ini saya mau ngomong. Andai maca penyakit aku saya tidak bisa ngomong bohong. Ya, yang saya omongin saya bisa pertanggungjawabkan. Karena saya sudah panggil kau sini dulu. Sabar ya. Jadi kau gak manga keliling-keliling lah kau nema. Ya. Ngomare okia. Mai polo di Mega. Banyak keren ya. Cek square. Jangan sibuk nanti bon, baca nanti bon. Baik, boleh. Sudah? Sudah, lanjut ya. Jadi itu satu. Kemudian yang kedua sekarang
kampanye-kampanye saat ini yang saya rekam, saya catat itu adu domba. Adu domba be. Gue cari domba, contoh. Dari ngowareok ya. Adu domba ya. Bisa adu domba antara mereka dan saya, bisa antara kelompok dan kelompok. Adu domba antara masyarakat dengan calon bupati saya ini, dan antara kelompok dan kelompok. Jadi gue adu domba. Ngowareok, maitain. Bodoh zaman dah udah no. Jadi polis laku aktif tidak nak kena juga. Sudah rehas ya. Rehas ge. Emang rehas itu berarti go pemea pangkat sodami pegawai negeri soe. Eme taketan ke eselon 2. Bawa main eselon 2 ke eselon 3. Bawa main eselon 3 ke eselon 4. Eme eselon 3 eselon 4 rehas ga. Nah, berarti temen gretan toh. Nah, mai kalau tayan ga. Oh kah kuda no, anak demi sutintar CMB usupi, polis laku bawa dari harga. Dan ibu pula tahu tegemusi ga, tema perhatian lihat. Itu pe. Itu apa? Dia mengadu domba antara orang tua di bawah yang anaknya sekarang ke atas. Ay manas pada sekolah tangkris tadi. Mana mereka pe? Adu domba di situ. Tapi juga adu domba dengan saya. Supaya kemudian itu mereka benci saya, karena kemudian saya tidak membuat mereka naik. Padahal ada mekanismenya di dalam pegawai negeri ini. Untuk bisa menjadi eselon 3, eselon 4, eselon 2 itu ada mekanismenya. Dan dia juga tahu itu mekanisme. Tapi ini karena kampanye dalam rangka memenangkan sebuah pertarungan, maka tidak ada kartu lain yang dia pakai, maka pakai kartu itu. Ngawur. Oh anak ini sope pintar. Polis lakukan bisa ganan reha. Saya kau dia agak temangan griftar pe. Itu udah sama sobi ini tahun itu. Emang gitu asli pilih dia dicoba. Lalu pertanyaan saya, kalau tidak pilih saya, kamu pilih orang lain. Apakah orang lain berbuat seperti itu? Belum tentu juga. Kan begitu. Kalau dia ikut aturan, kecuali kalau dia tidak ikut aturan, dia bikin sesuka hati. Ada domba ya, boga politik. Kemudian mana kalian go? Saya pada di bagus ya bu. Dari daerah Damilau Hoga, Mars Kipas. Mari melanjutkan pembangunan bersama DM Manggarai maju. Sudah teruji dan itu deren. Mudah misalkan itu. Goyang toleransi. Dari yang sama mereka robah. Lalu mai tulis bapak ada di Facebook kan, ibu-ibu kipas sudah beralih pilihan. Dan itu dikirim kemana-mana. Itu oleh politik, itu oleh kampanye, serangan udara. Akhirnya perang utama, serangan udara, laut dan udara. Di darat mereka tidak ada tempat, maka mereka pergi di udara. Itu speed. Pakai apa situ boy? Pakai ilmu itu. Tapi ini kampanye. Dan saat ini, dan ini nyata, Bapak Ibu. Ini nyata. Mau kami sini biar bagus. Sini ledang. Gitu deh, kesini mai pertemuan itu. Laku untuk kami mau. Sampai di sana kami buat pertemuan. Tiba-tiba ada orang di bawah, karena memang protokolnya 50 orang, ya kita ikut aja 50 orang sesuai dengan protokol kesehatan kan itu. Oleh kami sini mai, kira-kira soal so, mai tulis di Facebook kan. Pak Deno Kamilus bersama Agus Kabur itu kemudian ditolak di kampungnya Pak Beni Harman. Ya toh, ditolak di sana. Lalu kemudian apa tujuannya? Tujuannya supaya mereka bisa menurunkan pengaruh Pak Beni Harman, karena Pak Beni Harman ini itu tokoh Demokrat ada di Jakarta. Mereka mau beritahu bahwa walaupun Demokrat ke DM, tapi tokoh-tokohnya tidak ke DM. Itu tujuannya. Sehingga buatlah di Facebook. Ya, di sana ditolak dan seterusnya. Itu kampanye. Itu kampanye kok itu, serangan udara. Ya kan gitu.
rudal saja udara sudah. Walaupun dia tidak pernah sampai di darat. Karena dari Gunung Ranaka ke Gunung Mandosabu di udara terus. Gitu. Kemudian apa boleh? Mau kampanye kami Silinunur, Silimbar Demam apa? Memang pagi-pagi itu belum ada kursi. Belum ada orang. Lagu lape, susul masih sefoto. Foto kursi kosong tuh, lalu keluar di Facebook. Pada no Kamilus. Kebetulan ini anak juga mungkin anak Pempri, karena panggil saya kakak. Itu kan kami di Pempri itu kalau yang kami senior dipanggil kakak. Jadi kakak Agus dan kakak Deno ada pergi di Nunur, tapi sangat disayangkan tidak ada orang yang terima mereka di sana. Oleh karena itu kakak Kamilus pulang cepat. Pertanyaannya di mana perannya kakak Agus? Itu apa sih itu, boy? Jadi saya tidak diterima di bawah. Jadi ini kampanye itu satu model kampanye yang sekarang dilakukan. Maksud aku bahwa Bapak Ibu, ini saya sampaikan di mana-mana sekarang itu supaya rakyat ini sekarang juga punya satu referensi politik yang memberikan pengalaman kepada kita. Itulah politik pilkada hari ini. Bentuk-bentuk kampanye itu tombol kita tahu satu contoh ya. Terus mengapa yang laku tombol nego hoga laku neteng baru tulis nasa di teinang di marka dari hal itu kita dapat nakal lain marka mawe bele kole saya nggak nanti tadi kita udah mengatakan marka itu ini namanya masa laki Maria tulis Maria dicek kole dapat nakal itu ke saya. Terus sama keluarga muslim bilang kepada udah dapat ide. Udah dapat ide setusa. Lele boleh macam dah dikulta. Saya bilang tidak ada mekanisme pengelolaan keuangan negara model begini. Ya, tidak ada. Belum lagi yang kali, kontrak ML aku hai kilo dah, DPR tuh. Dari minggu dia tombol lain mana program bagi laku bagi cak film provinsi. Tapi betul sebagai ini ya, untuk tulis nasa data, haulah, haudaki. Itu apa itu? Sementara ia termasuk sebagai, mau kemudian jadi hendak selama aku kumpul-kumpul akan saya balau. Saya langsung saya bahas di provinsi pada bantuan ternak kan, memang dia. Saya tahu sering kasih bantu ternak rakyat Manggarai termasuk Lambe, Ottawa, Suka, di bawah Selangkah. Itu mau boleh sih mau nanti baru. Kelas kita anak dikir hoga. Kelas 6, kelas 1 SMP. Hello, ketika nih kita muslim udah dapat beasiswa nih. Hausa. Itu kampanye sekarang. Nah, di kota ini juga mungkin ada begitu. Mas polisi orang boga, baik itu semua pasar tuh, pasar dari presiden. Mereka ini kan dapat uang yang dari bunga harian itu. Bunga harian tuh, mau sebaik, bunga harian, mana ada itu bisa gaya, mana boga, bisa, jadi bosan. Memang ayah bunga harga. Memang sekarang ada program dari BRI, ada kredit untuk usaha 2 juta sampai 5 juta itu tanpa bunga. Tapi bukan dia punya, itu program pemerintah. Dia tahu dia ada program keliling-keliling, memang dia itu berapa duit? Memang itu satu model kampanye sekarang ini. Jadi saya punya kewajiban sekarang menyampaikan hal ini kepada seluruh masyarakat Manggarai untuk kemudian tahu bahwa ini adalah satu model-model mempengaruhi rakyat supaya rakyat pilih tapi dengan cara-cara yang tidak benar. Ya. Ini ada. 1-2 bulan ke depan ini pasti ada. Akan terus berlangsung, Pak. Itu satu model kampanye. Bagaimana Deno Madur? Deno Madur tidak akan menggunakan kampanye seperti itu. Ya, kami tidak akan melakukan hal seperti itu. Cara yang lain lagi, teror. Jadi saya kira media juga atau Bapak Ibu juga bisa nonton di YouTube atau nonton di Facebook atau baca di Facebook beritanya. Waktu saya kemarin kampanye pertama di Bembelang. Di Bembelang aman. Itu ada ibu-ibu semua di situ. Ibu-ibu. Dari bapak-bapak yang sedikit. Dari Bembelang saya menuju ke Sanca.
ditancar. Nah, no apa kan, bolos kan. Tancar itu. Jadi begitu kami sampai, biasalah. Jadi ya sudah ribut di situ, hadang-hadang, nyanyi apa begitu. Ya sudah, saya kita turun dari mobil, saya bilang mereka sudah ya mundur, sabar gitu. Akhirnya mundur lah mereka ke belakang. Tapi ada satu orang ibu yang punya rumah itu yang tempat kami kegiatan, dia tidak bisa tahan. Dan dia tuh ya, mau lebar itu tuh, coba kata-kata kasar ke sebelah situ ya. Oh, terus, wanita kita ikat, jadi ya. Oh, kata orang tua terkeliru. Tapi kalau datang di bayu. Saya mau di polisi. Seorang orang dia bercakap pinggang di hawa sambil lentau, keluar kata-kata, tusuk buah kata-kata. Terus memang ini sama. Yang menukar itu memang sifat tua. Pemilih terbanyak di negara sekarang ini kan ibu-ibu. Betul ya? Dalam catatan saya pemilih ibu ini 110.000 lebih. 110.000. Sehingga pegang ibu saudara tidak ada yang bergerak. Termasuk Dunga Rabu itu Saleh, mana ada muda. Oh, bisa merona harga, begitu. Begitu lewat pendemak. Memang pegang ibu menang kita ini. Kenapa? Ibu-ibu ini pegang kunci dapur. Emang kunci ke dapur itu minggu lihat teman, nggak selesai. Jika melihat ini bapak mama kan, ikut saya dulu. Kalau tidak ikut saya tidak jadi. Saya yang harus hangus itu. Mama tua pegang dompet. Deh, tolong ketangga, beli rokok deh. Rokok apa? Rokok dikit deh. Bisa harga 10.000. Deh, tutup. Kalau tidak setuju dompet tutup. Iya, ibu. Pegang kunci kamar, luang be. Seminggu kunci luang, ketok, mama. Sudah jam 12 ini. Ada yang nak kursi ngau. Ketok ke malo. Jadi ke malo, dia kami mana ketok. Balik malu. Jadi saya ngau. Atenta mau sama teteh kapar raga. Dan ini kau tetap balik, kau toko pengen itu baca. Saya saksikan sendiri, masa begini, ibu-ibu. Dan saya sih santai-santai saja, ya, untuk melihat situasi begini. Karena begini, kami yang calon bupati ini, cerita calon bupati yang lain ya kami ini kan sebelum kami kan periksa kesehatan. 33 jam kami ini uji, kami punya psikologi oleh ahli-ahli psikologi. Saya juga tidak tahu yang calon-calon lain ini diuji. Saya tidak tahu kok lulus gitu ya. Tidak paham saya. Kemudian saraf. 1,5 jam kami ini diwawancara sama dokter saraf, spesialis saraf. Kebetulan dokter spesialis saraf kolega, kali ngai kilo daya apa tebal kakak kanton yang dulu di BPD dia punya kakak ini. Sekarang pindah di Kupang dia ini. Yang dari Tongki ini. Dari Tongki. Ya, aku siapa namanya itu? Setelah wawancara habis berapa bapak saya punya suami orang Menggerai. Minta dokter bawa ke tombol di TV. Bulu-bulu bang kan udah kalian bayar wawancara saraf. Bahwa saya ini masih normal saya. 1,5 jam. Uji saraf. Sehingga saya waktu itu menghadap situasi begitu. Kita sudah biasa dalam tekanan lah ya. Saya malah bilang sudah mundur, tidak boleh. Maksud saya begini, itu juga salah satu cara dengan kekerasan supaya kita ini takut. Salah itu aja korepot, ya tuh. Oh, terhadap tangkap, apalagi dia lo brother sok begini sesuatu, ya tuh. Bagi saya kehadiran komunitas ini dan diksi-diksi yang saya itu apa? Reaksi. Reaksi kita terhadap situasi politik sekarang atau antitesis terhadap situasi sekarang. Kalau muncul itu kipas di mana-mana, muncul orang-orang muda di mana-mana, itu resistensinya apa? Reaksi, respon terhadap keadaan sekitar. Mereka menolak sebenarnya. Kami tidak suka politik begini. Lalu mereka mengatakan kami ada. Kami mau menunjukkan politik dan sebaliknya sebagai manusia bermartabat. Sehingga hari ini saya mendapat energi baru lagi dengan kehadiran komunitas ini.
dan orang-orang cerdas semua nih. Terus bapak-bapak ini semua orang cerdas. Dan saya jujur saja mau mengatakan kepada kita semua, saya jalan ke kampung-kampung ini, saya menemukan banyak sekali ungkapan-ungkapan yang menggambarkan tentang kecerdasan rakyat Manggarai sekarang ini. Ya, di mana-mana. Ya, saya selalu ngomong di mana-mana. Saya pikir di Kenggu itu orang tua mengatakan, "Ami ogok meledong atau pulita, nanang atau tuita." Kemudian saya pergi di Lancang, Mangga Bapak Gaspar, Kakanton ini yang tadi dia marah ini, itu dia juga marah waktu di Lancang. Beliau ambil ini mic, ya toh sumpah, vada oleh ya, mic itu, keadaan itu sini kami, mesti dililit itu kami, vada, rupanya vada ada Bapak Anton Hoga, langsung jam 10 malam itu yang kami tangkap tuh orang yang kemudian kita bawa ke polisi itu. Betapa Kakanton ini. Mujarab bahwa itu berkata marah betul ini Kakanton. Saya paham sekali. Beliau orang tua, sudah jadi bupati, sudah melalang buana jadi kepala dinas macam-macam, orang terhormat. Kalau kemudian diperlakukan secara tidak manusiawi seperti itu, menurut saya itu juga sangat tidak masuk akal ya. Itu begitu. Tapi poin yang saya mau sampaikan sekarang adalah bahwa reaksi terhadap situasi sekarang ini bukan cuma saya dan Pak Vito dan tim kerja, bukan. Itu seluruh elemen masyarakat sekarang menunjukkan reaksi. Dan reaksi itu menyatakan kami tidak suka dengan caramu. Cuma dengan cara-cara yang cerdas. Kan begitu. Dan saya kira ke depan akan terus itu berlangsung. Saya mohon maaf sama adik-adik saya yang panwas ini ya. Saya kasih tahu waktu itu di sana begini. Bedanya negara hukum waktu zaman Belanda dan negara hukum zaman merdeka itu bedanya satu. Kalau negara hukum zaman Belanda, hukum itu untuk diatur, yang diatur itu rakyat, pemerintah tidak diatur. Ya, itu zaman Belanda. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu baca KUHP, tidak mengenai hukum pidana. Buku saya itu mengatur tentang rakyat kalau perang pada pemerintah, kalau menghina pejabat, menghina negara itu masuk subversi. Ya, itu yang paling di atas. Karena yang diutamakan itu adalah Belanda. Tapi waktu zaman merdeka tidak. Yang pemerintah diatur, rakyat juga diatur. Kan begitu. Waktu itu saya mengatakan kepada mereka di sana, ini kamu lihat ini situasi. Saya kira di pasal 62 Undang-Undang Pilkada jelas kok dilarang untuk melakukan perbuatan 1, 2, 3, 4, 5 pada saat kampanye. Antara lain menghalang-halangi. Di depan mata nih. Itu kok dibiarkan. Saya tidak bisa terima. Itu saya telepon beberapa pejabat. Saya mengatakan ini situasi ini saya tidak bisa terima. Dan kuncinya sekarang di bapak-bapak. Kalau bapak-bapak tidak bisa mengambil sikap, maka hukum tidak ada di negeri ini. Dan ada cara lain di luar hukum. Ya. Dan saya juga bisa melakukan itu. Tapi saya tidak mau sampai hari ini. Saya menggunakan istilahnya gubernur sebelah sekolah. Kalau masih ada hukum, kita pakai hukum. Ikut hukum semua. Tapi kalau suatu ketika kita mengatakan tidak perlu ada hukum lagi, ya sudah, kita tutup ini hukum, kita pakai yang non hukum. Asal nih? Nah, ekonomi itu kan. Tapi saya bilang kan, saya tidak mau. Saya ini bupati libur, ya bupati libur Pak Sotema. Sehingga tanggung jawab untuk daerah ini masih ada di saya. Jadi kalau sudah ke kantor, bukan kantor sudah susah payah membuat daerah ini jadi aman sampai hari ini. Dan kami melanjutkan selama sekian tahun. Kalau kemudian karena pilkada hanya gara-gara karena mau calon bupati, kemudian kita korbankan rakyat, menurut saya itu harganya terlalu mahal. Ya. Kita keluarkan uang miliaran untuk urus pilkada, lalu kemudian kita korbankan hanya karena mau jadi calon bupati, itu harganya terlalu mahal. Baik dari secara ekonomi maupun secara sosial budaya. Dan itu kehadiran mereka ini reaksi terhadap situasi dan menurut saya sangat positif. Dan mungkin besok-besok akan muncul lagi yang lain-lain. Ya kalau misalnya situasi ini tidak berubah terus begini, maka saya akan reaksi yang lain. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, jadi saya cerita tadi itu kampanye yang tadi ya, dan saya tidak melakukan itu. Tetapi dalam kenyataan Bapak Ibu akan menyaksikan dan bisa mengalami sendiri mulai malam ini, besok lusa sampai dengan tanggal 9. Bisa jadi. Kan gitu toh? Nah, sekarang bagaimana kita punya? Kita punya sebenarnya tadi sudah disampaikan mulai dari Pak Agus,
ya kan, cerita tentang saya ini, ya kan begitu, ya bagaimana nendong, neteng beo, begitu, apa polisi boga. Lalu kemudian Dr. Manto juga sudah menyampaikan bagaimana Kak Anton, bagaimana terus Pak Rika. Itulah sebenarnya kita. Sebenarnya kita berpilkada ini satu saja. Bagaimana kemudian kita menjaga kesinambungan pembangunan di Manggarai. Kita maju terus. Di bidang ekonominya maju, di bidang pendidikan maju, kesehatan maju, di bidang pengembangan sumber daya alam maju, semua. Dan kita sudah mulai, ya. Saya boleh menghitung mulainya dari tahun 2005. Ya, karena saya ada di dalam mendesain tentang kemajuan Manggarai. Saya ada di dalam. Ya. Itu yang membuat saya pulang 2005 itu mereka butuh saya, antara lain salah satunya adalah bagaimana mendesain pembangunan Manggarai 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Dan ini sekarang masuk tahun yang ke-20. Saya mendesain. Ya. Sehingga bogok tomboga, bogok pada nong kami suaga pakir. Bokol suho kamatena, emetaat garakukan atau dia harga diha. Betul sama. Itu yang saya bilang tadi, saya harus berpikir ulang tentang cara saya menilai orang. Kalau selama ini saya menilai orang itu bermoral, cerdas, pintar, itu pikiran saya sampai hari ini. Tapi dengan cara berpikir begini dan ngomong begini, mungkin saya yang salah. Saya punya cara berpikir salah. Ya. Saya harus evaluasi kembali dengan cara berpikir saya. Dan evaluasi itu pertama yang saya sampaikan pada saat deklarasi. Itulah evaluasi pertama menurut saya. Tapi emang gokin kalau tompo bawalen, siap boleh kan? Jangan sampai keluar semua, cuma nanti saya punya otaknya. Gitu Pak. Saya sebenarnya habis kolega. Tapi neka kerokole. Sebelum aku lelon gitu, malah kerok. Ini saya ini menanam benih di atas batu. Ya kan. Kemudian percuma takut tanda tangan soalnya bisa. Itu sudah aku keliling-keliling ASN di kota Olah Gerbong. Saya tahu. Saya bilang saya ini masih bupati saya. Saya punya telinga ini bukan cuma 20. Ya. Saya punya mata ini bukan 20 saya punya mata ini. Gitu mau yang ganda datang pikau berarti. Jadi peristiwa di sudut-sudut, ini kan gue termel juga masih bupati ini guru tebat. Baiklah aku. Baiklah aku tadi beli. Ayo, aku suka ya. Am suam puluh, aku udah tidur. Gitu Pak. Apa saja? Ya, keliling-keliling lah Rembong. Ada yang kumpul-kumpul uang. Ya, ASN kumpul uang, kumpul di siapa saya tahu. Tunggu lu. Saya bilang saya ini orang terlalu baik, ya sudah masuk bui sekalipun, saya kemudian angkat kau lagi menjadi orang terhormat, ya. Tapi hari-hari sekarang kau merasa dan kau tidak tahu bahwa saya tahu, ya toh, ya kau tidak tahu bahwa saya tahu. Ya, catatan saja gitu. Lurah-lurah juga sama, sudah diangkat jadi lurah, ya membelakangi bupati lagi. Saya tidak butuh punya dukungan, ya. Tapi saya bilang saya tidak butuh dukungan. Kau ASN kau netral aja, titik. Ya. Kau tidak dukung saya juga, saya tetap menang. Pasang satu orang. Tapi saya rasa lopu Gaspar Siliapa. Sri Lanka. Neka koso niuloos. Sangir tombo, adu gahok atau molor data. Kirang. Ya. Neka koso niuloos. Neka saku dan apung. Sangir gahok. Adu babaki. Atau polisado na naik tuan itu Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya saya bicara ini bukan karena saya marah. Ya, tapi saya memberitahu tentang apa yang saya tahu, yang mungkin juga dia tidak tahu. Ya, mereka kumpul uang, lalu kemudian, ya ini memang pantas tidak dapat nih. Kalau mau nanti saya kasih informasi sebagai follow up ya. Ya, saya nanti kasih tahu. Tapi mau tidak rahasia dengan saya. Tapi ini kan saya bakal calon nanti kau kami kalau informasi lebih calon. Asik ketai, kon ketai. Iya, kumpul doi. Siapa yang kumpul di mana? Terus doi itu buat pakai apa, buat apa? Saya tahu. Saya bilang tunggu hari, hitung hari.
Begitu ya. Saya tidak ancam, tapi saya hanya mau mengatakan saja bahwa kadang-kadang saya ini salah dalam berpikir tentang orang ya. Aku HOP, karena kadang buat tadi CIT HOTA, dulu masih ingat, saya masih ingat Hendrik Ongkor nih. Dia bilang IT kita pakai bupati, tapi memang tadi teh, aku sepatu baita surga. Gitu, kemana tuh cowok gitu, sabar baik itu. Maka cowok ini, ini kumpul sabar kuku. Kadang tidak bisa, karena satu kali mesti keras dulu. Tapi itu ada pegang cingkul begini. Ya, tuh, coba tekan tuh. Ayo belajar mereka ya tuh. Ya beliau ini sering disakiti orang, tapi dia mengajarkan kepada saya, jangan balas. Kita balas dengan doa. Ya tuh. Baik itu bagaimana beliau disakiti berkali-kali. Ya 2005, ya itu sakit juga kalah tuh. Tapi beliau tuh, ini saya dulu biru tuh, kilo kue tapi. Saya ini mau jadi landuk untuk urus Manggarai, urus pembangunan, urus rakyat. Emang urus pribadi, poli lagi. Memang tuh salah, nggak poli itu lah. Terus poli itu, baik itu so pada yang betina air buru holata. Dan ingat, tuh ya ada poli itu dia tetap dia maju untuk membangun Manggarai. Dari Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, oleh karena itu untuk Pilkada 2020 ini, karena saya tahu yang hadir ini kan pendukung dari Madu semua lah. Untuk kampanye sama Pilkada. Oleh karena itu saya hanya beritahu satu saja tadi, lelo. Emekole musi dia sesuatu, pasti tomorah kusubo pasti akan dialami. Ya mungkin aja, ibu, apa? Saya terus bisa ya mantar terus sesuatu saya. Tidak ada mekanisme begitu dalam kaitan urus negara ini. Apa? Ibu tipe hobi nang lah ya. Candi tipe cerita. Ya, saya ini sebenarnya dengan Pak Victor hanya kerja saja. Ya, saya tahu memang kerja pembangunan ini tidak bisa cepat dan tidak bisa banyak. Termasuk sarana hutan. Mungkin kenapa sedikit begini? Kenapa tidak bikin baik sampai di lingkar luar sana? Saya selalu mengatakan di mana-mana uang Manggarai ini 1,2 triliun. Dan 1,2 triliun gaji pegawai itu 500 miliar. Tinggal 700. Dari 700 bagi ke desa, namanya alokasi dana desa, itu sudah 240 M. Tinggal pisah itu Pak. 460 mungkin. 460 lah. Dan 460 belanja barang dan jasa. Beli kertas, tiket pesawat, beli oto, beli meja, beli komputer, beli segala, beli hang. Itu hampir 218 miliar, 212 miliar, 215 lah. Sehingga tinggal sekitar 300 lah. Kalau tahun ini tambah lagi, kita untuk biaya pilkada ini, KPU, Banmas, dan segala macam. Sehingga uang memang, belum lagi corona ini tahun. Potong semua uang, 140 M kita punya uang dipotong. Bajol corona owe. Potong, sehingga uang ini memang sedikit. Nah sekarang bagi Arif dikirit kan, sehingga watan mungkin maunya kita sampai di lingkar luar, tapi tahun ini kita hanya bangun 500 meter, kan gitu. Bagi Arif dikirit. Dan saya selalu kasih contoh, selama saya dan Pak Victor ini, kita bangun jalan aspal, Demak. Ini untuk yakinkan kita aja, kenapa kemudian kita ini membangun pelan-pelan gitu. Kita bangun jalan aspal selama saya dan Pak Victor 323 kilo, 4 tahun. 323 km selama 4 tahun. Pertanyaannya, kenapa tidak 1000 kilo? Deno Kamelus bisa, bikin 2000 juga bisa. Saya tahu tentang kebutuhan rakyat Manggarai kok. Jalan sekarang sudah 1600 kilo, berapa panjangnya, berapa yang rusak saya tahu. Jalan di mana saya tahu. Tapi kenapa hanya 323? Kenapa tidak 500? Doi. Ya toh. Ini 300. Jadi 323 kilo kalau bagi 4 tahun, itu per tahun hanya 80 kilo. 80 kilo bagi 12 kecamatan. Bisa itu. Sekitar 7 km saja. Satu kecamatan ada 12 desa, bagi 12. 7 bagi 12, bisa itu Kak. Ada yang tidak dapat, ada yang dapat. Bagi bilang desa. Jadi, inilah persoalan kita sebenarnya. Oleh karena itu ke depan tentu saya sebagai Bupati dan Pak Victor, pertama tentu kita harus kelola uang ini baik-baik. Jangan dicuri lagi uang sedikit nih. Ya. Kemudian yang kedua kita efisiensi. Kita tahu prioritas. Belanja-belanja ini kita kasih kurang. Oh, perjalanan dinas terlalu tinggi, belanja makan minum terlalu tinggi, honorarium kita potong. Ya kalau bisa honorer ini kita hapus, lalu kemudian kita bagi rata aja kepada pegawai. Tapi konsistensi kita untuk kemudian anggaran lebih banyak untuk rakyat daripada untuk pemerintah itu sejak 2005.
bahwa belanja harus lebih banyak untuk rakyat. Berapapun jumlah uangnya, mau uang 1.000, mau 2.000, mau 10.000, tetap untuk rakyat lebih banyak. Dan itu juga pesan kita kepada Banggar. Karena Ketua Banggar untuk tahun 2021 ini, Pak Rikard ini, itu dari PAN. Sebenarnya ingat, tidak boleh menyimpan. Ya, itu untuk rakyat harus lebih banyak nih. Bahkan saya titip di situ dan cipta lapangan kerja 2021 karena corona ini banyak yang susah ini. Oleh karena itu saya anggarkan secukupnya di koperasi untuk cipta lapangan kerja. Yang saya ngomong-ngomong ini Kak, ibu-ibu besok ini peningkatan nilai tambah dari kopi, orang-orang muda nanti kita lihat apa kerjanya mereka. Tapi ya siapkan dulu duitnya di situ, di koperasi, supaya nanti duit itu saya bisa pakai untuk kemudian saya bisa memodali dan memfasilitasi kelompok ibu-ibu dan orang-orang muda. Karena saya sudah janji dengan ibu-ibu nih, begitu terpilih 9 Desember, tidak harus tunggu sebelum Natal kita musyawarah untuk ibu-ibu nih. Mereka tunggu apa kepada ibu-ibu. Saya mau supaya hasil-hasil produk pertanian di Manggarai ini harus dikasih nilai tambah. Ya, pisang-pisang ini jangan lagi bawa gelondongan di Bali sana. Nanti dari Bali sudah keluar dalam bentuk keripik, aku plastik, Pak Polisi Islam, anglik polisi. Ya, kalau ini penting saya tidak benar nih. Itu deh. Kopi-kopi so Banggar Lau, beli selamai, bercerah lagi kopi kapal api. Kopi cuma Manggarai itu. Hanya waktu di bawahnya biji, pulangnya tepung. Jangan ngajak pada kopi tepung udah tua. Nah, saya bilang ibu-ibu, ya, gerolonok itu memang. Ya, bayangkan kita hitung saja orang Manggarai ini sekarang 354.000. Yang minum kopi taruhlah 100.000 saja. Gicet sendok sekali minum kopi. Ya, kali 100.000 bisa sendok itu. Kemudian diowoskan, dikilokan. Itu baru Manggarai, belum Manggarai Timur, Manggarai Barat, seluruh NTT. Karena gubernur dan para bupati bulan Juni yang lalu itu sudah tanda tangan MOU kesepakatan tentang masyarakat ekonomi NTT. Poinnya adalah bahwa produk-produk pertanian di Manggarai itu harus menjadi komoditas untuk bisa dinikmati oleh seluruh rakyat NTT. Sehingga kopi-kopi Solawa, Kupang, So Timur, Solawa, apa, So Flores, Sumba, Solawa, harus kopi Manggarai. Sehingga gubernur bilang begini sama saya, Pak Bupati, kalau sudah terpilih, kalau misalnya kopinya sudah siap, saya tinggal kasih keluar instruksi. Seluruh hotel, restoran, apapun di Manggarai di NTT ini wajib minum kopi dari Manggarai. Dan itu lakukan, mentor tadi hangat, terima kopi. Sot manganya onets kios gak Torabika. Kalian kopi Torabika ya, Arabica dari Toraja. Itu Torabika. Itu Pak, kapal api, kopi top. Kopi kita sendiri, Banggar Laus kopi so, Banggar Lamai kolos kapal api gak dalam bentuk tepung, minum kolos itu titik. Boleh titik. Ya empe, gitu kolos mukuso, Banggar Saladen Pasar, berterak-terak, ngai salemega dalam bentuk tulis di Turga, asli Bali. Ya, rasa Banyuwangi. Ini yang saya bilang ibu, orang-orang muda sama. Ya, kita akan bikin musyawarah. Apa yang kamu mau kerjakan 5 tahun ke depan? Ya, kita bikin. Banyak yang bisa dikerjakan. Ya, banyak, sangat banyak. Ya, salah satu saja yang saya kasih contoh sederhana saja, Ruha. Iteho Ruha sebulan itu 4 miliar. Beli lebih. Namanya Ruha Solo, Jawa Timur. Satu-satunya yang bikin ini peliharaan petelur di Manggarai ini yang besar itu kan Bapak Garito. Dia punya yang petelur tiap hari itu 7.000 butir. 7.000 butir. Berarti kalau kali 2.000 kan 14 juta. Kemudian potonglah 4 juta itu ongkos orang kerja, kemudian beli makannya dan seterusnya, tinggal 10 juta bersih 1 hari. 10 hari 100, 30 hari 300. Tiap ngara kandang mandu koba toko Lau Jakarta atau Lau Surabaya. Hai baik laku. Dia itu sekolahnya di Australia. Pernah ketemu saya di kantor beberapa kali. Sehingga saya bilang sama dia, "Meuta, nah kanan kau eskat mi borah kota, dah mampan borah kau nak kui makan Bagi-bagi. Nah bapak nanti emang ngacing, betang mau emang mau siapa ngacing. Sehingga siapa yang mau nanti magang di situ, kalau sudah bisa, ya sudah kita kasih modal bikin kandang cukup 100 ekor saja 200 cukup. Ya, dia punya 300 juta 1 bulan, masih ada 3,7 miliar. Nah, sekarang Tekyong sekarang mau bikin kandang ayam di belakang itu SMK Bangka Kenda. Nah, sehingga saya bilang sama dia waktu itu, Tekyong, kasih izin tapi memang antar badak khusus bisa guru belajar pandai ayam petelur. Taruh di situ, belajar di situ sampai tamat. Menurut kalian bisa, pulang dia kita modalin
tidak usah terlalu banyak-banyak lah, 150-200 ekor cukup. Listrik sudah sampai di kampung-kampung nih. Sehingga kemudian telur ayam ini tidak harus datang dari Blitar sana. Maka ruyang rumah dekat Manggarai bukan. Jadi bakso itu, bakso soto dengan sangat bakso itu dengan guru haruka. Pada ruah bakso soto nani ikut menurut itu orang yang punya kandang ayam di Regar itu, Bapak, sebenarnya begini, ayam itu kan, telur ayam itu dia kita makan dan gizi itu 14 hari keluar dari pantat ayam. Harap cuma lewat deh, mati teman gizi kan. Harap ini ketombo itu diketahui. Sementara kami hokan mau 1 minggu, kami keton remen kau telur buruk, sokat kami. Ruang buruk sobe. Nape yang lihat anaknya terjadi di mana? Nah, tinggal orang itu udah. Itu, saya bilang itu kan jangan ngomong karena dari telur itu juga dari bupati. Dari itu kan yang tombrakku, mau kan dari itu kan yang tombrakku. Jadi ya mari kita bersatu untuk tanggal 9 Desember. Ya kerja kita terus ya untuk melanjutkan semua. Rumah tidak layak huni kita lanjutkan, pembantuan listrik, WC, pokoknya yang selama ini saya sudah mulai itu saya akan lanjutkan. Karena itu berkaitan dengan sudah direncanakan, memang itu berkaitan apa ada itu aja kan begitu. Terus terakhir mereka ngengok pilkada ya karena mereka mau supaya pilkada ini gagal dengan ribut-ribut mereka ya itu. Jadi ya konem doet bisa doet lah hal salelek hal kaya tuh itu. Jadi ya tidak usah terpancing karena kita ini sebenarnya mau supaya pilkada ini sukses tanggal 9. Itu yang bisa setengah bulan kalau oke. Terus terakhir ngaji ya bulan Oktober ngaji atau mesian di Teo ngaji lagi kemarin sehat meu sehat kaku Manggarai ho aman dan pada tanggal 9 nanti Tuhan Roh Kudus hadir dalam hati setiap rakyat Manggarai untuk dia bisa memilih pemimpin dan pemimpin itulah bisa mengayomi dan mengurus rakyat secara keseluruhan. Terima kasih banyak.